Ada metode sederhana yang mampu menyelamatkan hidup banyak orang, yaitu sebuah checklist. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Checklist Manifesto karya Atul Gawande. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana sebuah ide sederhana, yaitu sebuah checklist, mampu menghindarkan kita dari sebuah bencana yang besar. Di era modern, ilmu pengetahuan semakin maju dan informasi yang kita miliki juga semakin banyak. Namun, dalam memecahkan masalah yang kompleks, seringkali kita tidak bisa memberikan hasil yang konsisten, akurat, dan aman setiap saat. Walaupun kita telah memiliki pengalaman kerja yang panjang, tetap saja masih ada hal yang error. Atul memperkenalkan sebuah metode dengan menggunakan checklist. Pekerjaannya sebagai ahli bedah mengharuskan Atul bekerja dengan cermat dan aman setiap saat, karena resikonya adalah keselamatan pasien. Melalui langkah sederhana, yaitu dengan menggunakan checklist, maka pelayanan dalam kesehatan mampu memberikan hasil yang akurat dan menjadi standar pelayanan dalam dunia modern. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa perlu checklist? Jika kamu terkena serangan jantung pada tahun 1950-an, maka kamu hanya diberikan obat penahan sakit dan diminta untuk istirahat di rumah. Pada saat itu, tentu saja kemajuan ilmu kedokteran belum seperti sekarang. 60 tahun kemudian, kita sudah menemukan berbagai cara untuk menangani serangan jantung. Mulai dari pengobatan tekanan darah, kateterisasi jantung, hingga operasi jantung. Bukan hanya itu, kita juga tahu bagaimana mencegah serangan jantung, mulai dari obat untuk mencegah kolesterol hingga olahraga rutin. Namun, semakin kompleks sebuah pengetahuan, tentu saja tidak ada satupun yang sanggup memahaminya dan mengerjakannya tanpa salah. Itulah alasan kenapa checklist bukan hanya dibutuhkan, tapi merupakan penentu sebuah keberhasilan. Atul menjelaskan ada 2 alasan kenapa seseorang gagal. Pertama adalah ketidaktahuan. Kita hanya mengetahui sebagian informasi dari tugas yang kita lakukan. Misalnya, kita tidak tahu cara membangun gedung pencakar langit, badai salju yang tidak bisa diprediksi, hingga serangan jantung yang bisa kita cegah. Kedua adalah kurangnya keahlian. Hal ini terjadi karena kita gagal mempraktekkan pengetahuan yang kita miliki. Misalnya, bangunan pencakar langit yang dibuat tidak sesuai prosedur dan roboh. Badai salju yang tanda-tandanya tidak diketahui oleh ahli cuaca. Hingga luka tusuk dari senjata yang lupa ditanyakan oleh dokter. Tingkat kesalahan paling besar umumnya terjadi bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kurangnya keahlian. Dalam prakteknya, ketidaktahuan bisa diperbaiki dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kurangnya keahlian bisa diperbaiki dengan pertanyaan, bagaimana saya melakukannya? Checklist adalah metode sederhana yang mampu menjawab 2 permasalahan tersebut. Checklist bukan hanya berguna bagi pilot atau dokter, tapi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks. Sebagai contoh, seorang investor menggunakan checklist untuk menentukan saham mana yang akan dia beli. Sistem inilah yang membuat investor tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada orang lain. Dia dan timnya mampu menganalisa saham dari sebuah perusahaan dengan cepat berkat bantuan dari checklist. Contoh lain dari seorang koki bernama Jody Adams di Rialto Restoran di Boston, Amerika Serikat. Checklist membantu Jody dalam memastikan konsistensi dari resepnya dan konsumen khusus mendapatkan menu yang mereka inginkan. Kedua, membuat checklist yang efektif. Dalam membuat checklist, tujuannya bukan menuliskan panduan secara detail, tapi fokus pada beberapa hal penting yang kamu atau tim kamu harus lengkapi, agar tugas yang kamu lakukan sesuai prosedur. Contoh sederhananya begini, salah satu item di dalam checklist adalah dokter harus mengidentifikasikan alergi dari seorang pasien sebelum dioperasi. Ini adalah hal yang kelihatannya sepele, tapi apabila tidak dilakukan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya di masa depan. Selain itu, jangan lupa juga memasukkan beberapa poin penting yang suka terlupakan. Berdasarkan penjelasan dari Daniel Borman, dia merupakan pilot veteran yang merancang checklist pesawat untuk Boeing.
Dia bilang, idealnya kamu butuh 5 hingga 9 item checklist agar membuatnya efektif. Bukan hanya jumlah itemnya, kamu juga harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan kebanyakan orang menjadi tidak fokus jika mereka melihat daftar yang panjang. Ada tips lain ketika membuat checklist. Pisahkan checklist menjadi 2 bagian besar, read do dan do confirm. Untuk checklist read do, artinya kamu membaca dulu langkah demi langkahnya baru kamu lakukan. Sedangkan checklist kedua yaitu do confirm. Artinya, kamu harus mengerjakannya dulu, baru kemudian kamu mengkonfirmasi kalau sudah selesai. Sebuah checklist yang efektif ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa. Atul direkrut WHO untuk berpartisipasi dalam sebuah komite dalam memperbaiki hasil pasien ketika keluar dari rumah sakit di negara berkembang. Pada tahun 2007, mereka mulai meramu strategi apa yang efektif, hingga akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah standar kesehatan. Namun walaupun begitu, strategi ini sudah pernah dijalankan sebelumnya dan gagal. Hingga akhirnya, setelah dicoba berapa kali, Atul belajar kalau ada beberapa poin yang membuat sebuah checklist menjadi efektif. Misalnya, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hanya berisi 5 hingga 9 item, menggunakan jargon profesional, dan dibatasi hanya 1 halaman. Checklist sederhana ini ternyata menjadi rujukan bagi lebih dari 20 negara dan bahkan dinobatkan sebagai penemuan klinis terbesar selama 30 tahun. Ketiga, masalah kompleks harus diselesaikan dalam tim. Kita terbiasa melihat cerita superhero bagaimana satu orang mampu menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Tapi tentu saja, kenyataannya sangat berbeda. Dalam situasi yang kompleks dan berbahaya, kemampuan individu tidak cukup. Kemampuan sebuah tim yang lebih penting. Contohnya seperti ini. Ada masanya ketika mendirikan bangunan hanya dikerjakan oleh para ahli bangunan yang mengerjakan proyek tersebut. Namun di era sekarang, sebuah proyek konstruksi memerlukan interaksi antara tim kecil yang berbeda, mulai dari mekanik, tukang batu, waterproofing, hingga pengendali hama. Bukan hanya dalam bidang konstruksi, di area lain kita juga mengalami situasi yang sama. Pada tahun 2009, sebuah pesawat jatuh di Sungai Hudson namun tanpa adanya korban jiwa. Media massa lalu memuji Chesley B. Sullenberger yang merupakan kapten pesawat yang jatuh sebagai kapten Amerika dalam dunia nyata, seorang pahlawan yang menyelamatkan nyawa ratusan orang. Walaupun begitu, Chesley selalu menekankan kalau semua itu berkat kerja kelompok. Dan tentu saja benar. Ketika laporan menyeluruh terkait jatuhnya pesawat tersebut, terlihat jelas kekompakan tim pesawat yang mampu menghindarkan pesawat dari musibah yang mungkin akan menelan ratusan nyawa. Checklist dapat membantu kita untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam mengerjakan masalah yang kompleks. Metode sederhana ini punya pengaruh yang besar dan menghindarkan kita dari bencana besar di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!